Halo Sobat Garasi, kembali lagi bersama My Garasi. Sudah lama nih, kita nggak intip dashboard lagi nih. Nah, kali ini kita lagi berada di mobil yang sekarang secara varian ya. Ini mobil yang lagi ngetren di Indonesia. Karena banyak banget warga Indonesia yang tertarik untuk beli mobil ini. Ditambah lagi, semua pesaing-pesaingnya dari mobil ini sudah mulai pada ngeluarin mobil jenis ini. Mobil kategorinya SUV, tapi versi compact, kecil, terus cuma 2 baris, terus juga mobil anak muda lah. Jadi lagi lumayan penjualannya di Indonesia. Terbukti tadi brand-brand lain juga banyak mengeluarkan. Kita lagi berada di dashboard dari Daihatsu Rocky 1.2X CVT. Ini dia tampilannya. Nanti kita akan bahas full interiornya ya. Nah, sebelum itu kita akan spill dulu secara general mobil si Rocky ini. Dia terdiri dari 2 tipe mesin. Ada yang 1000 cc turbo, ada yang 1200 non turbo atau nggak ada turbonya. Secara performa dan torsi lebih unggulan sih yang 1000 cc turbo. Kalau yang 1200 ini itu cuma mengeluarkan tenaga sebesar 88,4 PS dan torsinya itu cuma 11,5 kgm atau misalkan di Newton meterin itu paling 120-an lah, 120 sekian Newton meter. Nah, mobil ini juga mesinnya dia mengusung 3 silinder, yang pada umumnya itu 4 silinder, tapi dia 3 silinder. Tapi ternyata keunggulan mobil 3 silinder selain irit bahan bakar, lebih irit daripada yang 4 silinder. Terus mungkin banyak keluhan juga di teman-teman kalau mobil 3 silinder itu suaranya lebih keras gitu atau getarannya lebih ini. Untuk di Rocky ini hal itu sudah diantisipasi dengan difasilitasi engine mounting yang gede. Jadi karena engine mountingnya gede, getarannya cuma sampai di engine mounting, enggak ke dalam dashboardnya atau enggak ke dalam interiornya. Jadi enggak terlalu signifikan. Mungkin mirip-mirip, hampir mirip-mirip juga yang dengan mobil yang tipe 4 silinder. Itu klaim dari Daihatsu-nya. Oke, mobil ini sebelum kita bahas interiornya dibanderol dengan, karena ini NIK 2024 masih ada. Ini kebetulan yang warna putih, yang tipe X CVT dibanderol dengan harga 231 jutaan. Itu untuk pembelian cash teman-teman. Nah, kalau untuk pembelian kreditnya ada yang lebih menarik lagi, nanti kita tuliskan aja di deskripsi. Itu hitungannya hitungan paling oke. Langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas interiornya. Nah, ini dia untuk tampilan interior dari si Rocky 1.2X CVT ini. Bagian dashboard dia belum ada soft touch sama sekali, tapi sudah ada airbag 2 ya untuk di penumpang dan di bagian kemudi. Terus ini untuk pengaturan AC-nya agak sedikit stylish menurut saya, karena di sini ada 2 warna, itu silver, dan di sininya ini ada warna list merahnya. Jadi terkesan lebih oke. Dan pengaturan untuk suhu AC-nya juga enak nih, tinggal begini-begini doang. Terus ditambah lagi di sini sudah ada cup holder persis di depan AC. Jadi teman-teman naruh botol di sini, karena ada AC mungkin bisa jadi dingin. Nah, untuk tempat penyimpanannya lumayan. Ini juga ternyata ada soketnya. Mungkin dia terkoneksi dengan head unit nanti di sini. Nah, belum soft opening, tapi simple lah untuk buka tutupnya. Terus untuk bagian joknya masih manual, kanan kiri untuk maju mundurnya manual, untuk recliningnya juga masih manual. Nah,
Ini menurut saya agak sedikit keren ya untuk desainnya, karena ini ada padu padan dua warna yang hanya warna merahnya itu cuma berbentuk list-list aja, tapi tegas, kelihatan banget kalau warna merahnya. Terus di sini motif-motifnya juga motif-motif ya lumayan lah ya, support warna hitam juga. Jadi warna hitam dan list warna merah. Ini kayaknya di 1000 cc-nya juga sama deh. Nah, terus kita ke bagian ke shifter ya. Untuk bagian shifternya, untuk tuas transmisinya, dia menarik. Nih, enggak terlalu gede, enggak terlalu kecil juga, tapi pas lah ya. Terus di sini sudah ditutupi dengan kulit. Terus di sini untuk pengaturannya itu ada P, parkir, R, mundur, N, netral, D. Dan terus ini juga termasuknya sudah triptonic karena ada SM dan plus dan minusnya. Nanti bisa tinggal diatur. Terus di sini ada soket untuk port chargingnya. Itu ada 12 volt atau 150 watt, atau di sini juga sudah ada USB-nya. Nah, untuk pengaturan AC-nya dia sudah full digital ya. Di sini ya, tapi masih ada bantuan untuk pencet-pencetannya. Dia sudah ada cool mac-nya. Nah, terus juga untuk ini dia sudah memakai engine start stop button. Jadi nggak perlu pakai mata kunci lagi untuk nyalain. Semburan AC ada 4, terus ininya juga head unitnya yang di X ini perkiraan paling 7 incian. Dia sudah support kalau nggak salah Android Auto dan Apple CarPlay, tapi sistemnya kayaknya mirroring deh. Itu dia. Nah, terus untuk pengeremannya dia masih pakai tarikan. Terus di sini ada soket penyimpanan. Yang menariknya ternyata di sini kirain saya bolong ya. Ternyata dia cuma ada set paket doang. Jadi ini juga bisa nyimpan HP mungkin karena di sini masih ada jarak buat nahan HP-nya ataupun barang-barang kecil lainnya di sini. Nah, untuk di shifternya juga dipadu-padankan dengan dua warna ya. Di sini ada list warna chrome, warna abu-abunya. Terus di sini sudah ada armrestnya, udah ada tempat penyimpanannya juga di sini. Lumayan menarik. Sudah pakai keyless entry. Nah, kita ke bagian driver. Untuk di bagian drivernya, sebelum kita ke bagian setir, kita ke joknya juga. Sama, untuk joknya sama seperti jok penumpang, dia masih manual untuk maju mundurnya. Bahkan untuk recliningnya juga masih manual. Sudah dibantu dengan headrest ya. Bisa diatur aja, kalau misalkan tingginya berapa, tinggal diatur untuk headrestnya. Oke. Pembukaan tangki bahan bakar di sini umumnya Daihatsu selalu di samping kursi driver. Nah, untuk di bagian setirnya, dia dikombinasikan dengan dua warna, warna hitam dan warna silver. Nah, list silvernya jadi terkesan lebih menarik sih ya. Di sini sudah ada drive board-nya. Sudah ada audio steering switch-nya juga yang bisa terkoneksi juga dengan head unit. Nah, terus yang menariknya lagi, dia untuk MID-nya sudah full digital. Jadi pengaturannya di sini sudah full digital. Coba kita ini ya, nyalain. Oh, sudah full digital. Oh. Keren. Bahkan untuk rodanya juga, kalau misalkan rodanya lagi, tadi ada tandanya. Kalau rodanya lagi enggak lurus, dia ada tandanya sendiri. Menarik. Untuk tampilan di MID-nya. Semuanya sudah full digital. Kita matiin lagi. Untuk pengaturan kelampuannya, dia belum ada autonya. Tapi bisa di-adjust untuk pengaturannya. Terus untuk wipernya juga sama, belum ada autonya. Nah, untuk setirnya dia sudah tilt steering, tapi belum teleskopik. Sama, sini juga ada untuk cup holder.
langsung juga di depan AC, jadi bisa langsung dingin. Nah, di bagian sini juga untuk fitur keamanannya, untuk di pengereman udah ada ABS, ABD, brake assist, dan lain sebagainya. Terus di sini ada tweeternya, untuk di bagian door trimnya juga keren ya untuk tarikannya. Dia lebih stylish ya menurut saya. Ada dipadu-padankan dengan dua warna, silver dan warna list merah kecil memanjang di sini. Sudah auto untuk di pengaturan kaca driver, yang lainnya masih manual. Oke. Sudah ada side pocketnya juga, bisa 2 botol dimasukkan di sini. Nah, yang menariknya lagi untuk tanda seat belt, kalau misalkan belum pakai, dia indikatornya ada di atas sini. Nah, di atas ini. Sun visornya juga sudah ada kacanya untuk di bagian driver ataupun penumpang, udah ada cerminnya, jadi bisa merias diri sebelum bertemu dengan teman ataupun mitra bisnis. Untuk kelampuan dia masih pakai halogen lampu bacanya. Oke, kita ke bagian kedua yuk. Nah, Bro 2-nya mobil anak muda nih. Jadi kalau untuk legroom lumayan, 5 jari ya. Ini pun terlalu mundur, bisa dimajuin lagi. 5 jari untuk headroom sama 5 jarian juga. Tapi akan lebih nyaman karena sudah ada bantuan dari headrestnya. Nah, dan headrestnya ini ada 3 ya. Jadi bisa untuk 3 penumpang. Jadi mobil ini kapasitas fullnya itu adalah 5 penumpang. Seat belt kanan kiri. Terus juga sudah ada isofix-nya juga, untuk anak kecilnya juga bisa. Ini juga ada seat belt-nya juga. Terus ini juga ternyata masih bisa dijustifikasi untuk tingkat kemiringannya. Jadi ada beberapa klik gitu. Lampu baca di sini. Halogen, terus juga sudah ada. Menarik. Itu aja yang kita bahas sedikit ya, bagian interior dari si Daihatsu Rocky 1.2 XCVT. Buruan teman-teman, bagi yang berminat, ini masih ada stok NIK 2024-nya yang tadi saya sebut. Harganya cuma di angka 231 jutaan. Jadi buruan. Warna putih. Warna salah satu putihnya ini, putihnya menarik juga, bagus ya dia warna putihnya. Itu aja. Apabila ada kritik dan saran, tinggal tulis saja di komentar. Ataupun teman-teman mau intip ada saran untuk review mobil lainnya, tinggal tulis juga di komentar. Nanti kita buatkan videonya. Thank you for watching.